Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari kelas TP2 atau PAI 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 10156124019. Langsung saja untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak dengan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu supaya mudah dicerna dan dipahami. Maksudnya dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ini memberikan itu memudahkan umat Islam dalam memahami Al-Quran dengan lebih baik, karena setiap wahyu yang turun itu disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang dihadapi umat pada saat itu. Dengan demikian pemahaman atau penerimaan wahyu itu akan lebih mudah, karena Allah menurunkan wahyunya itu sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Yang kedua itu meneguhkan hati Rasulullah SAW. Dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap ini juga berfungsi untuk memberikan ketenangan dan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW, karena setiap wahyu yang turun itu membimbing beliau dalam menghadapi ujian atau rintangan yang dihadapi di dalam dakwahnya. Yang ketiga itu memberikan kekuatan keimanan kepada umat Islam. Dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap ini juga memberikan waktu kepada umat Islam untuk bisa menerima wahyu itu dengan baik, sehingga bisa mengimplementasikan ayat tersebut, dan kemudian dengan itu umat Islam lebih bisa dalam menghadapi cobaan yang di dalam hidup. Yang keempat itu menyesuaikan kondisi sosial dan budaya. Kenapa Al-Quran ini turun tidak secara sekaligus tetapi secara bertahap? Karena pada saat itu bangsa Arab ini memiliki kebiasaan, norma atau tradisi-tradisi yang berbeda-beda. Jadi Al-Quran ini turun secara bertahap, wahyu ini turun secara bertahap, menyesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi sosial tersebut. Dengan demikian penerimaan wahyu itu bisa diterima dengan lebih baik dan tidak menimbulkan gejolak yang besar. Yang kelima itu mengurangi beban yang berat. Kenapa Al-Quran ini tidak turun secara sekaligus tetapi bertahap? Karena jika Al-Quran ini turun sekaligus, maka itu akan memberikan beban yang berat kepada umat Islam. Karena setiap wahyu yang turun itu berisi banyak perintah dan larangan yang kemudian akan memberikan beban yang berat untuk umat Islam. Dengan diturunkannya Al-Quran juga ini secara bertahap juga memberikan waktu kepada umat Islam untuk bisa menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan ajaran dan larangan-larangan itu, sehingga umat Islam bisa mengimplementasikan ayat per ayat itu dengan sesuai dengan ajaran Islam dan mengimplementasikannya itu dengan lebih baik. Pertanyaan yang kedua itu sebutkan sejarah Jam'ul Quran wa Kitabuhu. Jadi penulisan Al-Quran ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, Al-Quran ini sudah mulai dihafal dan ditulis melalui media seperti pelepah kurma, batu, ataupun kulit hewan. Terus pada masa Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tepatnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran ini sudah mulai dikumpulkan dalam satu mushaf karena dikhawatirkan hilangnya wahyu, karena pada masa itu banyaknya para penghafal yang gugur
pada perannya Mama. Terus pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran ini kembali disalin dalam satu mushaf yang kemudian dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani, karena di masanya Utsman itu banyaknya perbedaan bacaan di kalangan umat Islam. Kemudian Mushaf Utsmani inilah yang kemudian dijadikan rujukan sampai saat ini. Yang pertanyaan yang ketiga itu sebutkan pengertian munasabah dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah hubungan atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, ataupun bisa juga antara surah satu dengan surah yang lainnya. Contohnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian dilanjutkan oleh ayat ke-7 yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terus pertanyaan keempat itu berikan contoh surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Contohnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas yang ayat pertamanya itu berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini membahas mengenai soal akidah dan keimanan. Terus sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Contoh ayatnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini membahas mengenai syariat. Terus pertanyaan kelima itu sebutkan pengertian muhkam dan mutasyabih dan berikan contohnya. Muhkam adalah ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya, tegas dan tidak membutuhkan penafsiran. Contohnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang artinya kitab ini, Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus ayat ini sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran. Terus sedangkan mutasyabih adalah ayat yang belum jelas maknanya dan masih membutuhkan penafsiran. Contohnya itu terdapat dalam Quran surah Yasin ayat ke-9 yang berbunyi وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, yang artinya dan kami jadikan di hadapan mereka itu dinding atau sekat, dan di belakang pula mereka itu dinding atau sekat, kemudian kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ayat ini masih menjadi perbincangan para ahli tafsir karena penutup yang dimaksud di sini itu belum jelas. Apakah penutup yang dimaksud di sini itu secara fisik atau secara konsep spiritual. Mungkin inilah jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.